saya ungkap misalnya penayangan orang dikasih uang sesuatu, habiskan itu dalam 10 menit belanja segala macam tuh. Itu saya malah kasihan. Oh, ada lagi nih. Masa Ada lagi. mengeksploitasi kemiskinan. Ada lagi nih. Oke, pegang itu ya. Ada lagi nih. Kamera action. Nah, saya kasih diterima nangis pelukan. Kamera action. Dah. Yang penting kelihatan bahwa sedang bersedekah. Lah, dagelan kok level dasar. Dan itu Di foto, ditayangin. Tapi kan buat konten mereka, bisnis juga. Itulah demi konten, demi bisnis. hmm, Yang penting lupa aja tujuan hidup, bro. gimana? Kapan ya? Dulu ya, ke Baduy lagi nih. Baduy luar tapi ya. Sebelumnya kan belum pernah terjadi ya, belum pernah dengar lah. Ini wanita Baduy perkosa, gitu. Akibat apa? Ya itu konten handphone segala macam gitu, sosial media. Bro. Kalau menurut gua kita lebarin. Apakah cerita di Baduy itu bisa terjadi di tempat yang lain? Tadi itu. Tapi memang sangat menarik ketika kita menyatakan realitas tentang suku Baduy. Kita juga sangat hormat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sampai saat ini dipegang oleh suku Baduy. Gua udah pernah ke sana Makanya saya sendiri juga dan gua respect. merasa Gua belajar di sana loh. banyak nilai-nilai. Dan mohon maaf Mas, Allah masih menitipkan suku Baduy di wilayah Indonesia buat contoh. Buat kita ngelihat, bukan tunjungan wisata. Gua udah pernah sana. Buta hati lu kalau Tapi gitu. kan bro, sekarang Substansi pesan yang ada Pesannya lu yang tangkep. betul, tapi kan dirusak. Baduy Yang luar rusak itu, yang mana? yang sekarang orang Baduy masuk ke konten. Udahlah, lupain ya. Kita nggak ngomong masalah Baduy. Kita ngomong yang lain ya. Kita nggak boleh nanti jadi mengarahnya ke hal yang justru berbahaya nih. Kemana ada pejabat yang bilang seolah-olah bahasa Sunda jadi masalah tuh. Jangan ngomong Baduy deh. Kita umum ya. Karena ini yang di Baduy pun terjadi yang lain-lain. Sebenarnya Baduy adalah jiwa kita sendiri, bro. Yang di luar itu terjadi di dalam. Ya. Artinya ada nilai-nilai pesan yang muncul di Anggaplah luar tuh di sini, Baduy dalam tuh di sini, seolah-olah seperti itu. Ya. Jadi kalau yang dulu kita terpengaruh, ya ngejar konten segala macam atau kemewahan, flexing tadi, ya tampil oke segala macam, itu untuk komoditas apa? Ini apa ini? bisa jadi juga Jawab dulu yang ini apa ini buat komoditas apa? yang buat komunitas ini. Ya sudah. Bisa jadi itu memang cara menggempur Pak pihak-pihak tertentu yang melihat eksistensi nilai-nilai substansi kehidupan suku Baduy itu. Kok Baduy lagi sih? Yang lainnya semua. Sebagai Indonesia ini punya suku banyak suku budaya loh, suku sebagai macam-macam. Iya Mas, maksudnya karena nih ada gini nih ganjalannya, ada salah satu suku nih mestinya gua gempur nih sama nih. Ini ada kelompok. Iya, memang iya. Sekarang nih ya, ada pertukaran besar di dunia, barter besar yang lu pada kagak sadarin, bro. Go barter antara teknologi, di dalamnya ada kemapanan, dengan kesantunan etika budaya. Kalau lu pegang kesantunan etika budaya, lu tidak akan memangsa tetangga lu, saudara lu, bahkan berbagi kasih sayang, berbagi solusi. Nah, itu faktanya tuh. Kalau di barter dengan teknologi, lu jadilah orang yang kehilangan nilai-nilai humanisme. Bisa jadi suatu saat lo kesulitan pun, ya, yang nolong itu di dunia nyata lo. Makanya kan sekarang jadi kehidupan itu seperti semu. Mau saya semuin lagi nggak? Gue semuin lagi boleh, bro ya? Boleh. Oke, kita bilang antara kehidupan nyata dan tidak nyata. Yang nyata tuh yang mana? Yang nyata yang di dalam gadget lu tuh nyata apa enggak? Karena itu bisa jadi nyata, bro. Gue pesen sesuatu barang ya, gue bayar, datang delivery, nyampe. Gue liat gambar doang. Nah sekarang kita definisikan dulu nyata dan tidak nyata dari perspektif yang benar. Perspektif dari teman-teman kayangan ya, infonya ya. Begini ceritanya. Yang kelihatan di sini semua, yang dibilang nyata, dengan tumpukan uang yang dihambur-hamburkan, nggak percaya, lo lihat aja TikTok deh, ya itu ada tuh begitu tuh. Gue udah ngebuktiin masalahnya tuh, ya, dan ternyata ya itulah dunia maya tadi. Kalau kita bilang ini nyata semuanya termasuk ini, pada saat lo berpulang ke yang Maha Pencipta, yang dibawa apa? Sama perbuatan. Dan itulah yang nyata. Yang ini nyata nggak nih?
Ini hanya sarana, bro. Termasuk ibadah lo itu juga bukan tujuan, itu sarana. Termasuk surga yang tadi lo gadang-gadang tadi yang buat cikal bakal permusuhan, keributan seolah takut nggak kebagian tiket surga, itu pun sebenarnya bukan. Karena sesungguhnya adalah tugasmu di dunia ini adalah bukan tujuan surga, mengenal sesungguhnya dirimu dan Sang Maha Pencipta. Kan di konten sebelumnya kita udah pernah bahas tuh. Dan mengenal diri itu berarti tidak juga kita terkotak pada Agama. pendapat pendapat umum. Apa? Oh, salah lo, payah lo, ngata-ngatain yang lain. Pro dan kontra, kita terlibat dalam posisi itu. Kita harus pada posisi tengah. Oh begini. Kalau yang jelek begini. Oh ini yang buruk, ini yang baik. Akhirnya yang memilah siapa? Diri kita sendiri. Ya sudah, yang salah sini dengan cara dia kan. Iya. Memang diada-adakan seperti itu. Ingat ya, Sang Maha Pencipta menurunkan segalanya. Definisi segalanya adalah yang positif ada di situ, yang negatif di situ. Silahkan pilih. Kalau lu berpikiran yang positif, hati menggerakkan yang baik-baik aja, maka itu akan berkumpul. Lu ada di lingkungan yang baik-baik aja. Dan Sang Maha Pencipta pun akan mengalirkan yang baik-baik untuk ngurusin lu. Sebabnya apa? Lu juga berbuat baik pada mereka. Pernah nggak merasa suatu ketika dalam kondisi susah ada yang bantuin? Karena lu lupa masa lalu lu pernah baik sama orang. Coba, Di sisi lain ada yang negatif nih. Negatif juga gitu. Tapi negatif ini karena negatif ketemu negatif jadi positif. Positif menurut mereka. Contohnya, oke, perusahaan mana lagi yang kita makan? Tanah mana lagi yang kita makan? Ayo kita geng deh, jadi tuh. Kalau cerita kayak gitu ingat yang kemarin Pak, nama aku Bento. Nah, iya, kita bahas Jangan Bento. Jadi gitu Mas, ini kan kita bicara masalah Nanti dulu balik lagi, jangan didetailin dulu. Gue mau tahu, kasih tahu ke lu pada pasti gue nanya. Udah tahu belum definisi yang nyata dan tidak nyata? Yang nyata ya kehidupan kita sehari-hari. Menurut lo kan? Iya. Menurut sini yang nyata adalah kedamaian lu, ketenangan lu, itu yang nyata, bro. Di sini semua fata morgana. Suatu saat lo merasa kemewahan cukup segala macam, lo ingat sejarah Pompei. Semalaman doang, boom, gunung habis. Dan suatu ketika kalau air naik, boom, habislah. Pernah terjadi kan? Iya, pernah. Jadi mana yang lo bawa pulang kepada Sang Maha Pencipta? Itulah yang nyata. Itulah yang kita sebut berbagi kebaikan, berbagi manfaat pada orang lain. Seminimalnya adalah senyum. Masa cuma bagi senyum doang? Dan nggak mungkin senyum-senyum sendiri. Lo kalau senyum-senyum di HP lebih parah lagi. Dan gue nggak ngelarang ya untuk teknologi ya, tapi bijaklah memilah dan memilih teknologi yang sesuai. Kalau nggak waktu lo habis di situ, terutama ibu-ibu. Itu jadi ada cerita-cerita yang sebetulnya gini Mas. Penilaian itu tetap kepada absolutnya Allah, Tuhan. Artinya buat kita, gue udah baik, tapi bisa juga di mata Allah. Cuman maka hiduplah dalam persepsi Sama Pencipta. Iya. Jangan hidup dalam persepsi orang. Flexing tadi, lu hidup dalam persepsi orang kaya. Seolah-olah hidup yang dirahmatin tuh kalau lu kaya. Enggak. Menurut gue sih enggak. Tapi kan kenyataannya Ya sekarang kan muter lagi yang tadi kelompok. Itu mah muter lagi yang tadi, bro, udah kita bahas kan. Nah sekarang kita lihat solusinya apa gitu. Ya. Solusinya gimana? Kalau bicara solusi itu Mas, kayaknya mesti ngopi dulu Mas, ini biar clear gitu Mas. Ini kita baru ngopi dulu. Solusi itu udah kan mau serius-serius ngopi juga. Enggak, memang kita butuh solusi Mas. Goreng aja belum habis. Iya. Solusi itu artinya juga solusi yang dari Kayangan sampaikan juga belum tentu diterima loh Pak. Nah itu sama orang-orang di bumi ya Pak. Karena bumi banyak orang di bumi itu ya kalau sesuai sama tujuan lu terima. Apa sih tujuan lo? Tujuan lo pengen dianggap tercukupinya segala kebutuhan, berarti sama pencipta tuh sayang, belum tentu. Tercukupinya segala kebutuhan itu bukan alat untuk membandingkan kelas. Terciptanya semua kebutuhan tidak berarti membandingkan kelas. Maksudnya? Lu diberi kelebihan untuk berbagi sesama. Itu yang tujuan pertama tuh. Jangan salah, sebabnya apa? Cek dong, ada golongan orang masuk sekian terkaya di dunia, jadi yang ini kelas biasa aja. Kalau gitu bro, ya harus ke Pancasila kalau gitu.
Lah emang gue kesini bawa misi Pancasila, bro. Ketuhanan Maha Esa. Lu mau potong jalur gua, nggak ngomong itu lo duluan. Saya tuh udah Itu ngomong. materi gua, lu kenapa duluan? Pikiran saya dari tadi tuh ruwet-ruwet begitu. Karena Emang. alhamdulillah kita tuh ada landasan filosofi ideologi Pancasila. Gue balikin ya, kenapa agama nggak ada? Karena sila 1 bunyinya apa? Ketuhanan Maha Esa. Bicara agama nggak? Enggak. Kalau orang sadar apa itu agama, Hmm. maka bertuhanlah, berimanlah kepada Sang Maha Pencipta. Mhm. Ya, kalau lu bilang beriman pada agama, tadi kan Mas Meri bilang Muslim ya, Islam ya. Rukun iman keberapa tentang agama? Ada apa? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah ketipu kan sebenarnya lo. Bagaimana lo memahami kitab suci itu jauh lebih penting dibanding membaca. Mhm. Maka gue bilang sebenarnya kitab suci ada 2, bro. Gimana? Ada 2 kitab suci, Apa tuh? yang dibaca dan yang dilakukan. Kalau nggak dilakukan, cuma sekedar dibaca, ya sudah. Buat alat lagi tuh, berlebih-lebihan. Iya, Gue bisa benar lebih, juga sih. gue bisa hafal, bisa ini segala macam. Tapi Dan arahnya melakukan nggak? memang kita diarahkan untuk bisa menjadi ada istilah-istilah yang ini ya. Ya biasanya kalau nyebutin ribet juga. Apa? Sekedar bisa hafal gitu loh. Oh hafal total gitu kan. Kan lebih Tapi baik dibanding aplikasinya nggak ada. Lebih baik dibanding nggak hafal dan tidak aplikasi. Repot kan? Kalau saran saya, ya pelajarin kitab suci masing-masing dan lakukanlah dalam keseharian. Itu jauh lebih penting. Step pertama, kenapa agama menurut saya nggak ada? Bolak-balik saya ngomong gitu ya, karena semua adalah jalan kebenaran. Semua agama itu mengajak orang untuk berserah diri pada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, apapun nama Tuhannya. Nama Tuhan aja direbutan loh. Jadi penggolongan. Iya. Padahal tanpa nama pun dia tetap Sang Maha Pencipta. Lu kagak ibadah juga kagak masalah. Sang Maha Pencipta tidak kekurangan kemuliaannya. Dah, solusinya tetap sila 1. Pahamin dulu norma-norma yang di sila 1 nih. Gue udah kelamaan mau balik nih. Dan ada ini saya ini sampaikan juga bahwa kita harus sadar bahwa agama itu dijadikan alat. Ya Tadi kan udah dibahas, Maksudnya, muter lagi. kita harus punya kesadaran itu bahwa ada benturan-benturan dilakukan itu Udah, ini memang keputusan dengan ya? kepentingan. Enggak, Gue nggak masih uraian doang. Enggak. Enggak. Boleh, yang bikin menarik tuh masalah Pancasila, bro, nih. Buat kehidupan nih. Ya, tadi kan bilang ada bahwa kita punya dasar filosofi Pancasila ketuhanan. Berarti kan beliau udah ngomong. Gue jelasin. Beda orang sama manusia apa? Kalau manusia kan bisa membawa sifat ilahi. Sifat Tuhan ya? Iya. Hanya namanya aja ya? Iya. Artinya itu sebutan ya, tapi Sang Maha Kuasa tetap Maha Pencipta dia juga ya. Tadi apa namanya lo? Belum Pak? Pancasila. Terkait dengan Bicara Pancasila. ke Tuhanan. menuju sifat Tuhan yang ada di setiap lu. Kenali dulu sifat Tuhan, bahwa kita udah diwarisin sifat Tuhan yang paling penting, yang paling utama adalah kasih sayang. Maka setiap agama akan bicara mengenai kasih sayang. Betul. Bahasa kasih Hmm. itu kalau orang adalah individu yang mengikuti sifat hewan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa supaya lu menjadi manusia yang seutuhnya, yang menyadari 3 hal tadi. Siapa Anda sesungguhnya, termasuk berarti kan kenal Tuhan, Iya. Sang Pencipta. Kenali tugasmu di muka bumi, apakah cuma ngambil-ngambil doang atau berbagi. Kalau banyak orang ngambil-ngambil buat kepentingan diri dan kelompoknya, tapi sebenarnya tujuannya berbagilah kebaikan. Ya. Yang ketiga, tahu jalan pulang nggak? Jalan pulang itu kembali sang Maha Pencipta sendiri, bukan ke surga. Surga mah ciptaan. Sekarang kalau lebih mendalam ya, antara surga dan ruhmu, mana yang lebih sempurna di mata Sang Pencipta? Jawab. Mana? Woi, Bapak jawab. Woi, jawab. Bingung nih. Antara ruhmu dengan surga, mana yang lebih sempurna? Kalau menurut gua sih ruh. Kenapa lu jadiin surga sebagai tujuan? Kenali ruhmu dulu. Begitu udah kenali ruhmu, maka lo tahu bahwa bagaimana kasih sayang itu ada, maka setiap hari adalah surga. Jadi nggak perlu nunggu mati, sekarang pun bisa lo ciptain surga. Dengan kebaikan-kebaikan, seminimalnya adalah senyum. Karena senyum itu sendiri membuka gerbang relationship. Tapi kalau senyum kebanyakan di handphone, apalagi emoticon seperti itu, lo sedang menjadi benar-benar individualisme yang bagus di mata mereka.
tapi sedang mengalami kekosongan jiwa. Artinya juga dengan kita memahami ketuhanan yang Maha Esa itu, kita juga sedikit membarier supaya kita tidak individualisme. Memang makhluk sosial, makhluk yang harus humanis tuh antar manusia tuh bertemu fisik sebenarnya. Di tengah gempuran yang global. Mau terpengaruh nggak? Enggak. Maka kita ketemu gini tidak hanya ada di gadget, pemirsa ada di gadget. Ya saat ini sedang nonton kita, tapi pada suatu saat pun saya menyarankan Anda berkumpul lah. Bisa kita ketemu bareng gitu kalau kita diskusi. Ya, entah nanti PPKM udah selesai atau enggak kita ikutin ya. Tapi kalau bisa ya sudah ikutin aja. Kan sekarang memang segala kegiatan sedang dibatasin, tunggu sampai longgar atau gimana. Tapi sekarang aja kita nggak ada pakai masker. Nah, iya. Kalau gitu selama ini pemerintah kagak menjalankan Pancasila dong. Lu jangan nyalain pemerintah dong. Sama kenyataannya begitu kok. Ada yang mbah diri sendiri. Kagak juga, ini pengaruh juga bro, itu. Enggak. Gini deh ya. Jadi saking sibuk dengan politik juga kita nih. Iya, gua kasih tahu ya. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu apa? Pancasila. Berarti orang yang melanggar Pancasila, yang masih diproses atau yang sudah masuk di BUI sekalipun, apa yang dalam niat untuk melanggar hukum, berarti melanggar apa sebenarnya? Melanggar Pancasila. Melanggar Pancasila. Gue cuma punya satu patokan. Pengkhianat adalah orang yang berseberangan dengan tujuan itu sendiri. Pancasila. Maka pahlawan adalah orang yang berpihak kepada nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Pancasila. Gitu. Sekarang tinggal pilih deh. Kebanyakan orang tadi sebenarnya kalau menyimpang dari nilai Pancasila, lu termasuk mengkhianati atau justru lu berpihak pada kebaikan itu sendiri? Karena sila satu adalah ketuhan. Yang jelas yang mengkhianati itu Pak udah pikirannya materi mulu Pak. Jangan bawa pemerintah ya bro ya, karena di dalam pemerintah juga nggak mau disalahin, itu ada individu yang akhirnya dibilang oknum. Mereka harus cuci tangan dong. Tapi kan mereka kan menggadang-gadangkan Pancasila, tapi kenyataannya yang penting secara sloganitas iya. Karena memang sah dong. Ya, bagaimana lo memahaminya? Kita tunggu aja. Kan ada satu badan besar yang kita tunggu konsep Pancasila. Nah, itu yang dia yang harusnya bertanggung jawab digaji rakyat kok. Ada kok lembaganya kok. Kita tungguin kagak ada nih. Udah aku pulang daripada gue kejebak undang-undang ITE. Pertanyaan lo nyudutin gue tahu. Ngarang-ngarahin. Jadi obrolan kita memang agak nyelimur. Balik ke individu. Kita tidak terjadi. Gue tanya deh, lo mau nggak jadi makhluk individualis? Nggak mau. Tapi lo nikmatin teknologi. Iya. Dampaknya apa yang terburuk? Mengalami kekosongan jiwa. Betul ya. Lo mau nikmatin kekosongan jiwa, akhirnya disetir. Nggak mau. Sampai lupa tujuan penciptaan lo. Maka cermat-cermatlah memilah dan memilih informasi. Bijaklah di situ. Oke, gue mau balik nih daripada gue ntar lo jebak lagi pertanyaan. Tapi orang Kayangan itu kan mau pisang goreng. Informasi di Kayangan bro nih. Buat nantinya gua nih ya sama pemirsa deh. Apa tuh? Lo mau pakai dalam bahasa kasar ya? Boleh. Gua ayak-ayak semua. Ya, yang jatuh nih ada yang terpilih untuk kehidupan baru, lainnya dibuang. Nah, tinggal maknanya sendiri apa yang dimaksud dengan kehidupan baru. Oh gitu. Bukan terbalik yang kepilih, yang jatuh yang dibuang. Iya juga ya. Iya juga ya. Yang sedikit yang mana berarti? Yang sedikit yang di dalam ayakan. Itulah namanya persepsi. Dia pikir dia benar, padahal dia salah. Yeah. Dia pikir dia Pandawa, padahal adalah Kurawa. Istilah gabah ditampi di ayak tadi, tinggal pilih. Lo mau masuk yang dalam kategori yang memang dipilih kembali dengan segala kebaikan, atau yang asal hidup dalam kehidupan. Kayak binatang lu ntar lo aja nggak sadar. Hati-hati hewan. Gue mau dari tadi susah banget nih. Ditutup dulu Mas, kalau gini ada di pembukaan ada penutupan Mas. Baik pemirsa semua, kita tadi ngobrol panjang lebar tentang banyak hal. Kita nggak pakai teks loh. Iya, kita nggak pakai teks dan asal jeplak ya. Kalau ini mewakili dari pemikiran teman-teman ya. Mudah-mudahan ada sekali lagi saya sering bicara bahwa pembicaraan kita ini ada pesan-pesan yang sangat substansi sebetulnya tentang kehidupan. Tapi kembali kepada pemirsa bagaimana menelaah apa yang kita sampaikan, entah per kalimat atau satu slot pembicaraan kita. Monggo
Dan mohon maaf juga jika ada pembicaraan-pembicaraan kita yang sedikit menyinggung. Minta maaf. Gue mah gak perlu minta maaf, gue ngasih fakta. Gue kebenaran, lu aja pembenaran. Jadinya lu pakai minta maaf. Kagak, gue gak minta maaf. Pemakluman lah, pemakluman. Apa itu pembenaran, pemakluman? Udah, gue balik ke teman, tau gak? Kalau udah mulai masuk ke pemikiran manusia, orang-orang bumi nih. Orang bumi nih kacau semuanya, maunya versi bener-bener doang. Udah, saya itu yang baik.